Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi pembelajaran serba menyulitkan. PJJ terasa memberatkan, kemudian pembelajaran dirasa membosankan. Ini teman belajar, saya Rian Ramdhani akan membantu teman-teman dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif, lebih kreatif, dan tentunya tidak membosankan, dan insya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hai, di episode teman belajar pertama ini, saya akan coba membahas pembelajaran sejarah peminatan. Dan di samping saya sudah ada Ibu Anissa. Ibu Anissa sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bu Anissa, boleh perkenalkan diri dulu, Ibu Anissa, secara pribadi profilnya, kemudian secara lengkapnya supaya teman-teman di rumah ataupun siswa-siswa kita khususnya di SMA Negeri 17 Bandung mengenal Ibu Anissa lebih jauh lagi. Mangga. Ya, baik. Perkenalkan, nama Ibu Anisya Rahmiati. Ibu mengajar sejarah peminatan di SMA 17 Bandung. Ibu sudah mengajar mungkin kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Ya, 1 tahun. Apa lagi? Bu Anissa, lulus tahun berapa nih kuliah? Lulus 2019. 2019, ya. Berarti masih baru ya? Masih baru, masih muda. Kemudian Bu Anissa, dulu saya CV pendidikannya di mana aja nih? Mulai dari SD atau bahkan TK dulu? Sebenarnya saya lahir di Bandung. Lahir di Bandung, jadi asli orang Bandung nih? Aslinya orang Bandung, aktanya Bandung. Tapi besarnya saya di Bogor. Di Bogor? Terus? Di Bogor, saya SD, SMP, SMA. Oh, di Bogor semua? Di Bogor semua. Oh, betul. Jadi sebenarnya perpaduan antara Bandung Bogor ya? Baru kuliah baru pindah ke Bandung. Gitu. Jadi kalau secara lahirnya mah di Bandung, kemudian besar di Bogor. Iya, betul. Tapi memang apakah ada dua keturunan tersebut, daerah tersebut, Bandung Bogor, ataukah memang hanya karena orang tua kerja di sana kemudian pindah ke sana juga? Orang tua dua-duanya alhamdulillah asli Bandung. Di Bandung. Tapi kerja di sana di Jakarta. Saya kerja di Jakarta. Oke, berarti kalau saya pribadi sih, saya kan lahir di Garut tapi besar di Bandung, tapi asli memang karena orang Garut juga. Gitu. Nah, Bu Anissa, kenapa ketika kuliah memilih sejarah sebagai bidang yang akan ditekuni ketika itu? Pilihannya, kenapa sih mikir jadi sejarah aja nih kayaknya? Oke. Dulu mungkin kalau sekarang masih banyak ya anak-anak yang bahkan sudah sampai tingkat SMA aja masih bingung mau melanjut kemana. Betul. Cuma kalau saya punya cerita sendiri, Pak Rian. Iya, gimana nih? Ceritanya menarik kayaknya. Saya sebenarnya dari tingkat SD itu sudah suka sejarah sebenarnya. Betul. Mungkin waktu tingkat SD masih di tingkat yang senang mendengarkan cerita-cerita, sejarah yang mungkin yang lebih sederhana. Yeah. Karena itu menarik menurut saya, itu kayak seperti teka-teki menurut saya. Jadi sangat menarik untuk diketahui lebih jauh lagi seperti itu. Sebenarnya asupan energi kita dari usia muda itu bahkan kanak-kanak bahkan sudah dongeng, cerita-cerita rakyat, bahkan sudah ada asupan itu dari sejak dini ya ke kita sebenarnya. Betul. Jadi mulai kepikiran untuk saya kuliah ngambil sejarah itu kira-kira di usia berapa, Bu? Sebenarnya dari yang SD itu sudah minat ke sejarah. Mungkin tapi setelah besar adalah mungkin godaan melihat teman yang lain masuk mulai ke jurusan. Goyah dengan teman yang lain. Oh, ini banyaknya masuk sini kok. Iya, betul. Sempat inilah, tapi di sini adalah peran orang tua yang penting. Orang tua yang menguatkan. Kamu dulu cita-citanya seperti apa, kenapa tidak diteruskan, ditanyakan alasannya kenapa. Mungkin di sini peran orang tua untuk meluruskan dan menguatkan usaha dan upaya anak gitu, mencapai cita-citanya. Bu, terakhir motivasi buat teman-teman atau siswa-siswa kita yang dalam tanda kutip ya, bilang mungkin sejarah membosankan, boring, bahkan bisa jadi ngantuk belajar sejarah mah. Banyak hafalan dan rumit lah. Intinya seperti itu. Motivasi buat teman-teman yang menganggap dalam tanda kutip negatif terhadap sejarah. Kira-kira apa motivasi dari Bu Anissa? Oke. Sejarah itu tidak melulu bicara tentang masa lalu, Pak Rian.
Tidak melulu berbicara masa lalu. Tentang masa Oke, lalu. yang kedua, Sejarah itu memberikan kita seperti apa kehidupan kita di masa depan. di masa depan karena Karena kita mempelajari hal yang sebelumnya. sebelumnya, betul, Dengan betul, kata betul. lain, kita tidak boleh masuk. Misalnya kita punya kesalahan, kita tidak Iya. boleh masuk ke kesalahan yang sama. Yang sama, betul. Betul. Kita banyak belajar dari sejarah, termasuk kondisi kita sekarang yang lagi COVID. Ya, Sebenarnya kita dari dulu sudah banyak dari sejarah terjadi wabah yang Wabah, besar, betul. yang memiliki dampak pengaruh yang baik sektor ekonomi, kesehatan dan lain pendidikan dan sebagainya. ya, betul. Seharusnya dengan kondisi yang seperti sekarang itu bisa belajar dari masa lalu. Dari masa Seperti lalu. flu Spanyol, wabah pes dan lain sebagainya, Iya, itu bisa Taun dipelajari. bahkan dulu zaman Rasulullah, betul. Zaman Rasulullah pun pernah seperti Iya. itu. Jadi itu ya, kita masih sebenarnya banyak hal yang perlu kita bicarakan lagi. Oke. Tapi untuk mempersingkat waktu, ini dia sejarah peminatan yang akan dijelaskan oleh Bu Anisya Rahmawati. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah dan sumber sejarah dan fungsi fakta sejarah. Kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah kalian dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah seperti artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Kalian apakah sudah pernah mengunjungi perpustakaan yang di dekat lingkungan kalian atau bahkan di sekolah kalian? Sudah pernah atau belum? Kalau belum, coba kalian cek dan datangi ke sana. Apakah kalian banyak menemukan buku-buku yang sudah lama, yang sudah termakan usia, dan yang mungkin terlihat agak kurang menarik? Jangan salah. Justru itu yang menjadi sumber sejarah kita yang penting untuk kita jaga. Kenapa? Alasannya akan kita bahas pada materi berikutnya. Apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisikan informasi masa lampau yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Nah, dalam sejarah ini melihat sumber sejarah seperti nyawanya. Sejarah tidak akan ada kalau tidak ada sumber sejarah. Sejarah akan merekonstruksi kejadian di masa lampau. Merekonstruksi. Re adalah kembali, konstruksi adalah membangun kembali kehidupan di masa lampau agar dipelajari oleh manusia masa kini dan menjadi pelajarannya. Oke. Kemudian kita bisa melihat di sini ada Yupa dan Dolmen. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang dari mana sih kita tahu kalau Kutai itu kerajaan pertama? Yaitu berasal dari Yupa. Seperti yang bisa kita lihat, Yupa bertuliskan huruf Pallawa yang bisa menjelaskan masa-masa ketika kerajaan Kutai berlangsung. Di sampingnya ada Dolmen. Dolmen pun termasuk sumber sejarah. Namun, apa yang membedakan keduanya? Nah, yang membedakan keduanya adalah dari bentuknya. Setelah tadi kita sedikit membahas mengenai sumber sejarah, yang seperti yang kalian tahu, Yupa adalah sebuah prasasti dan Dolmen adalah sebuah bangunan, kita sekarang akan mengenal mengenai jenis-jenis sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah ini dibagi dua. Ada berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan sifatnya. Dari berdasarkan bentuknya, terdapat ada sumber tulisan, ada sumber lisan, ada sumber benda. Nah, dari berdasarkan sifatnya, sumber ini bisa disebut sumber primer, sumber sekunder. Nah, kira-kira apa ya dari masing-masing pengertian dari sifat sumber sejarah? Sumber primer merupakan sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan atau eyewitness, mendengarkan ear witness, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Bisa dikatakan sumber primer adalah sumber langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Yang kedua, ada sumber sekunder. Sumber sekunder yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain.
Bisa dikatakan sumber ini sumber tidak langsung atau sumber yang didapatkan dari pihak atau pihak kedua atau ketiga. Nah, berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, jenis-jenis sumber sejarah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tulisan, yang kedua lisan, yang ketiga benda, yang keempat audio dan audiovisual. Tulisan merupakan sumber yang berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Dan secara lisan, keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Kemudian secara benda, sumber-sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan pada suatu tempat. Yang keempat itu ada audio dan audiovisual, merupakan sumber yang berbentuk suara atau rekaman gambar yang bergerak pada sebuah peristiwa sejarah. Kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, apa saja sumber-sumber tulisan yang dapat kita jadikan sumber sejarah? Yang pertama ada prasasti. Seperti yang sebelumnya kita bahas, ada prasasti diantaranya Yupa, kemudian ada naskah. Mungkin naskah banyak sekali atau tidak asing untuk kalian dengar, seperti kita melihat naskah proklamasi, naskah catatan-catatan perjalanan Tiongkok, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada surat kabar. Surat kabar ini juga bisa menjadi sumber sejarah. Kenapa? Surat kabar ini tentu akan memberitakan hal-hal yang terjadi pada lingkungan pada saat itu, pada saat diterbitkannya surat kabar. Yang keempat adalah arsip, yang kelima adalah surat pribadi, yang keenam ada autobiograf. Sumber lisan. Dari sumber lisan ini terbagi menjadi 2. Ada sejarah lisan, ada tradisi lisan. Sejarah lisan merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah, sedangkan tradisi lisan merupakan tradisi bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat, atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai seperti legenda, dongeng, dan lain sebagainya. Atau sumber lisan ini bisa dikatakan sebagai oral tradition yang diceritakan oleh mulut ke mulut. Selanjutnya, ada sumber benda. Sumber benda ini merupakan sumber sejarah yang bisa menjelaskan suatu keadaan sejarah pada masa lampau. Di antaranya bisa kita lihat ada candi, ada alat bantu rumah tangga, atau foto-foto kegiatan yang menggambarkan peristiwa sejarah. Ini dapat dijadikan sumber sejarah. Kalau secara bangunan, seperti tadi yang sudah ditampilkan di awal, ada dolmen. Itu berbeda dengan prasasti. Kalau prasasti dia memiliki tulisan, kalau dolmen tidak memiliki tulisan, tetapi dia bisa menjadi sumber sejarah karena dia merupakan sebuah bangunan. Sama halnya seperti candi yang diteliti melalui arkeologi. Kemudian di sini ada contohnya kapak lonjong, ada kapak genggam, kapak persegi, dan lain sebagainya. Ini merupakan alat rumah tangga yang membantu kehidupan manusia aksara. Melalui alat ini bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan manusia pada masa lampau untuk memenuhi kebutuhan pangannya, memenuhi kebutuhan yang lainnya. Di sini juga ada gambar kegiatan ketika mereka membuat api, cara membuat api yang sederhana. Kemudian ada juga sumber benda dalam bentuk foto kegiatan, foto peristiwa sejarah. Nah, ini juga dapat dijadikan sumber sejarah yang bisa dipakai oleh para sejarawan untuk meneliti apa sih yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya, ada sumber audio dan audiovisual. Apa perbedaannya? Kalau sumber audio mungkin kita sering mendengar melalui suara rekaman Soekarno yang sering kita dengar, mungkin suara rekaman membacakan teks proklamasi, itu merupakan sumber audio, sumber suara yang dapat dijadikan sumber sejarah. Semakin ke sini mungkin dengan kecanggihan teknologi semakin maju dan mengenal dengan audio visual atau mungkin yang sebagai video. Mungkin pada zaman dulu adanya dalam berbentuk video dokumen. Nah, video dokumenter ini mungkin
agak kurang menarik gitu ya, karena bentuknya masih hitam putih, suaranya masih gamang. Kalau semakin kesini, semakin videonya berwarna, lebih enak dilihat, lebih menarik, dan suaranya lebih jernih. Ini adalah kemajuan-kemajuan teknologi, dan kedua hal ini, audio maupun audio visual, dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Materi selanjutnya mengenai fakta sejarah. Nah, kira-kira kalau kalian melihat setumpuk kertas yang atau setumpuk koran yang sudah termakan usia, menguning, mungkin bau khas koran lama, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan melihatnya atau justru malah menjualnya? Nah, jangan salah, kertas-kertas yang sudah termakan usia ini justru bisa dijadikan sumber sejarah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, ketika kalian buka koran tersebut, apa yang pertama kali kalian lihat? Apakah kalian akan melihat judulnya? Atau kalian langsung melihat pada materinya atau redaksi beritanya? Ataukah kalian melihat tanggal terbitnya? Atau bahkan kalian justru malah melihat gambarnya saja? Nah, kalau kalian berbakat menjadi sejarawan, kalian tentunya akan langsung melihat pada tanggal terbit koran tersebut. Mengapa? Karena dengan kita mengetahui kapan koran itu diterbitkan, kita akan mengetahui berita ini membicarakan ketika masa seperti apa. Koran ini dapat dijadikan sumber sejarah yang sesuai dengan apa yang kita cari, materinya sebagai sumber sejarah. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai apa sih fakta sejarah. Berdasarkan sifatnya, fakta sejarah ini ada 3, yaitu fakta keras, fakta lunak, dan opini. Apa itu fakta keras? Fakta keras adalah kebenarannya sudah diterima oleh umum. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sudah disepakati oleh bersama, dan kebenarannya sudah dipercayai. Yang kedua ada fakta lunak. Apa itu fakta lunak? Fakta lunak adalah kebenarannya masih terbuka dan masih diperdebatkan atau bisa diperdebatkan. Yang ketiga ada opini. Opini merupakan pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada pendapat umum. Dan berdasarkan bentuknya, fakta sejarah ini ada 3. Yang pertama ada mantifact, sociofact, dan artifact. Apa itu mantifact? Mantifact adalah fakta mental, di mana fakta ini menggambarkan suasana pikiran dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Contohnya, pemikiran-pemikiran di balik penulisan sejarah. Ini tentunya akan mempengaruhi, sumber sejarah ini akan mempengaruhi. Kemudian ada sociofact. Apa ini sociofact? Sociofact adalah fakta sosial. Fakta ini menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Melalui sociofact, fakta sejarah bisa terungkap dan terlihat melalui sistem kemasyarakatan yang terjadi pada masa itu. Artifact. Apa itu artifact? Artifact adalah fakta benda-benda peninggalan pada masa lampau. Fakta sejarah ini contohnya seperti kapak lonjong, kapak genggam, kapak persegi, flags, Keukenmodinger, Abri Sosroach, dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti-bukti fakta sejarah yang ada dan bisa menggambarkan kehidupan pada masa praaksara. Nah, yang terakhir, apa sih manfaat dan fungsi sumber sejarah? Yang pertama, menjaga tradisi penulisan. Dengan menjaga tradisi penulisan, kita akan bisa meninggalkan jejak untuk di kehidupan masa depan. Di kehidupan masa depan, manusia-manusia di masa akan datang tentunya dapat mempelajari ketika apa yang terjadi di masa kita. Yang kedua, sadar akan arsip. Apa yang kita alami pada hari ini atau yang kemudian akan datang, kita harus selalu ingat bahwa ada catatan-catatan terdahulu yang bisa kita gunakan dan bisa kita pelajari untuk menata kehidupan kita lebih baik lagi hari ini dan untuk kemudian. Yang ketiga, peka terhadap sumber sejarah.
Ketika kalian mengunjungi situs-situs bersejarah atau melihat benda-benda bersejarah, apa yang kalian harus lakukan? Kalian harus melihat itu sebagai benda atau sesuatu yang harus kalian jaga, kalian pelihara, dan kalian justru bisa kalian olah dan cari lebih jauh lagi. Peka terhadap sumber sejarah. Kalian gunakan itu sebagai sumber sejarah untuk menemukan kehidupan apa yang pernah terjadi dari sumber-sumber sejarah yang ada. Tentunya ini akan bermanfaat bagi kalian di kehidupan pada masa mendatang. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Nah, itu dia pemaparan dari Bu Anissa tentang mengenai sejarah peminatan. Intinya, sejarah membuat kita jauh lebih baik dan sejarah akan lebih bisa membuat kita menghargai setiap peristiwa, setiap kejadian, dan nantikan episode berikutnya di Teman Belajar. Saya Rian Ramdhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.